Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat bertemu. Di sini kita akan memulai dengan sejarah dari pendiri Tarekat Satariyah. Seseorang yang dinisbatkan nama Satariyah kepada beliaunya. Beliau yang bernama Syekh Abdullah Syatari. Beliau adalah seorang sufi kelahiran Khurasan, Persia, yang merupakan keturunan kelima dari seorang wali besar, Syekh Syihabuddin Umar Suhrawardi, seorang ulama sufi yang pada namanya Tarekat Suhrawardiyah disandarkan. Nasabnya, sebagaimana tertulis pada beberapa catatan, adalah Abdullah bin Husamuddin bin Abdullah bin Zaid bin Diyauddin bin Najmuddin bin Al-Hammad bin Syihabuddin Umar bin Muhammad Suhrawardi. Pendidikannya pada masa mudanya ini, Syekh Abdullah Syatari belajar tasawuf kepada seorang syekh yang bernama Syekh Muhammad Arif. Kemudian kepada Syekh Mudhaffar Kitani Al-Khalwati di daerah Nishabur, dan juga kepada Sayyid Ali Muwahhid di daerah Azerbaijan. Guru utamanya adalah Syekh Muhammad Arif, yang kemudian Syekh Muhammad Arif ini memberikan gelar Asy-Syattar kepada Syekh Abdullah Syatari. Asy-Syattar ini artinya seseorang yang secepat kilat. Karena apa? Karena cepatnya beliau, Syekh Abdullah Syatari, menempuh tahapan maqamat dalam tasawuf. Mengikuti perintah gurunya, beliau mendapat tugas untuk berkelana membimbing murid ke seluruh pelosok negeri. Beliau berkelana ke seluruh Irak, ke daerah Khurasan, ke Azerbaijan, dan terakhir ke India. Berbeda dengan para sufi pada zaman itu, Syekh Abdullah Syatari berpakaian sebagai seorang bangsawan, sebagai seorang raja. Para murid yang mengikutinya berpakaian seperti prajurit, dengan membawa panji-panji untuk penanda kedatangannya di beberapa tempat. Beliau mengundang para sufi untuk mengunjunginya, mengajaknya berbicara, berdiskusi, dan mengajaknya untuk menjadi pengikutnya. Cara ini sangat unik dan berbeda dengan kalangan sufi pada umumnya. Di India, pertama kali beliau singgah di daerah Jaunpur, kemudian melalui Multan, daerah Lahore, Delhi. Di Jaunpur ini beliau memperoleh banyak pengikut. Dari sini beliau pindah ke Surhurpur, di mana Syekh Daud Kolandar, seorang sufi tarekat Kolandariyah, mengikuti dan menjadi muridnya. Dari sini kemudian ke Manikpur dan kemudian ke Bengal. Seorang sufi Bengal, Syekh Muhammad Alaquddin, yang semula menolak, malah kemudian menjadi murid utamanya setelah bermimpi bertemu dengan ayahnya dan dinasehati untuk menjadikan Syekh Abdullah Syatari sebagai gurunya. Dari sini kemudian beliau menuju Ekdalah dan terus ke Malwah. Disinilah, di daerah Malwah ini, beliau mendapat sambutan yang positif dan dukungan dari penguasa Malwah, Sultan Mahmud Khalji, dan putranya Sultan Ghiyathuddin. Beliau kemudian mendirikan khanqah atau pondok sufi Syatariyah pertama di daerah Mandu, wilayah Malwa ini. Syekh Abdullah Syatari kemudian menulis naskah Lataiful Ghaibiyah yang berisi tata cara zikir dan dasar ajaran tasawufnya, dan mendedikasikan kitab tersebut untuk Sultan Ghiyathuddin Khalji yang wafat tahun 1500 Masehi. Isi ajarannya yang dikembangkan oleh Syekh Abdullah Syatari
antara lain tentang cara tercepat mencapai makrifat dengan menformulasi apa yang beliau sebut sebagai masyrab syatoriyah. Masyrab ini terdiri dari beberapa praktek zikir dan kontemplasi yang tentunya harus berdasarkan baiat dan petunjuk guru mursyid. Syekh Abdullah Syatori wafat di Mandu pada tahun 1485 Masehi dan dimakamkan di dekat makam Kesultanan Khelji penguasa Malwa. Pada abad 17 Masehi, sebuah kubah dibangun di atas makamnya atas perintah Sultan Jahangir yang mengunjunginya bersama dengan Syah Pir Merut. Cerita atau biografi tentang Syekh Abdullah Syatori ini bersumber dari sebuah disertasi Qozi Mu'inuddin Ahmad yang berjudul History of the Satari Silsilah dari Universitas Aligarh pada tahun 1963. Demikian tentang sejarah singkat Syekh Abdullah Syatori. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.